wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan dzakirin, hamdal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Untayan kalimat puji dan syukur bersama kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan rangkaian salawat dan salam yang kita juga haturkan keharibaan junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan taklim kita di malam yang berbahagia ini yang kita buka dengan tahmid dan salawat, kiranya kehadiran kita di majlis ilmu ini senantiasa dalam curahan rahmat, ridha dan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada orang tua kami sekalian, Bapak Anda, Ibunda hadirin dan hadirat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, saat ini kita sudah hampir di penghujung bulan Safar. Berarti dalam beberapa hari lagi, sepekan lebih kurang, kita akan bersua kembali dengan bulan yang mulia Rabiul Awwal. Bulan yang maknanya penuh keindahan. Rabi' biasa diterjemahkan dengan semi, musim semi. Orang Arab menyebut Rabi' sebagai musim semi, seakan-akan isyarat kalau tiba bulan Rabi' al-Awwal, hati kita selaku umat Islam berbunga-bunga, bersemi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bulan di mana kehadirannya begitu kita tunggu-tunggu dan nantikan, ya. Sebab ya, bagaimanapun ya, kalau datang bulan Rabiul Awwal, ya, kita semua pasti akan teringat, ya, lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana lahirnya beliau adalah lahir semua nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanpa kelahiran beliau tidak ada semua yang baik-baik bersama kita, ya. Tidak ibadah, tidak amal soleh, ya, tidak Islam dan juga iman kepada Allah tanpa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini kita tangkap isyaratnya sebagaimana penjelasan ulama, ungkapan para ulama, ya, bahwa kata mereka lebih mulia malam lahirnya baginda Rasulullah, bukan malam peringatannya, bukan malam 12 Rabiul Awal yang berulang-ulang tiap tahun kita peringat. Itu juga mulia tentunya dalam peringatan dan kenangan akan kelahiran beliau. Tapi bulan malam, ya, malam di mana lahirnya dulu beliau, ya, ke alam wujud ini. Malam itu kata para ulama lebih mulia, lebih agung, lebih luhur daripada malam turunnya Al-Quran sekalipun.
Malam Maulidnya Nabi afdal, lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Ya, bayangkan begitu. Itu isyarat. Padahal malam Qadar itu malam Islam dan malam iman. Mana ada Islam dan iman tanpa turunnya Al-Quran? Ya kan? Kan begitu. Kan begitu. Mana ada Islam dan iman tanpa turunnya Al-Quran? Yang mana Islam dan iman tentunya sumber semua kebaikan. Tapi ulama kita mengatakan bahwa malam lahirnya Nabi lebih agung dan mulia daripada malam Lailatul Qadar sekalipun. Berarti lahirnya Nabi sumber semua hakikat kebaikan-kebaikan yang ada, termasuk Islam dan iman itu sendiri. Ya, begitulah agungnya Rasulullah. Itu kenapa bulan lahirnya beliau itu memang kita nantikan, kita damba-dambakan. Ya, begitulah ya orang-orang yang punya hati, perasaan hatinya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kita insya Allah ya selama ini dan seterusnya. Dan naudzubillah min dzalik, naudzubillah wal a'yadu billah, wal a'yadu billah. Kita mohon perlindungan Allah ya, agar jangan sampai kita, keluarga kita, anak cucu kita seperti sebagian orang, masih ada sebagian orang ya yang begitu bencinya seakan-akan ya, hatinya menyimpan rasa benci dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Begitu. Kalau kita berbunga-bunga, bersemi, ya kan, apa? Timbul rasa ingat kepada baginda Rasul. Sehingga bersama itu juga rasa ingin dekat bersama beliau melalui peringatan, momen perayaan. Kan begitu kita, ya kan? Alhamdulillah kita sebut juga dulu-dulu tentang betapa kita bersyukur ya di kota Medan kita dan sekitarnya sudah ada gelar peringatan Maulid Arba'in, ya kan? Yang dilakukan peringatan itu selama 40 hari atau malam berturut-turut. Alhamdulillah. Ya, lebih kurang 15 tahun, lebih kurang belakangan ini, Masya Allah. Bersyukur kita, ya. Sehingga umat semakin dekat dengan maulidnya Nabi dan tentu semakin dekat dengan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wala'iyadzubillah kita katakan, jangan sampai keluarga kita, anak cucu kita, ya, masuk dalam golongan yang begitu keras hati mereka untuk menerima betapa baiknya peringatan Maulid Nabi. Ya. Mereka menolaknya, mengingkarinya. Bahkan kalau datang seperti bulan-bulan awal ini, hati mereka menyimpan rasa iri dan dengki. Begitu. Sampai ada saya baca di postingan-postingan di media sosial, tapi bukan orang sini, orang Arab. Ya, kelompok yang anti Maulid tapi dari Arab. Kalimatnya lebih kurang begini katanya. La'an azmiyah wa ashrabal khamr ahabbu ilayya min ahtafila bil maulidin nabi. Lebih kurang. Begini maksud ungkapannya. Lebih baik, naudzubillah katanya, naudzubillah. Semoga Allah melindungi. Tapi lebih baik berzina dan minum minuman keras daripada memperingati Maulid Nabi. Nah, gimana itu? Begitu kan? Begitu, saya nggak bohong. Nah, ini sebentar. Kalau sabar saya cari ungkapannya. Sabar ya. Mudah-mudahan masih ada. Mana pula sudah tak lagi. Oh, pula saya.
Hilang pula. Hilang pula. Lebih kurang macam tadilah ucapannya. Ya, begitu. Begitu antinya dia. Begitu bencinya dia dengan maulid. Kenapa? Karena bid'ah katanya. Jadi dia ingin mengutarakan rasa bencinya dengan bid'ah, di mana maulid termasuk salah satunya. Begitu bencinya dia, diungkapkannya dengan kalimat tadi. Berzinanya aku dan minum-minuman keras. Walaupun aku tak mohon kepada Allah jangan sampai begitu. Allah lindungi aku dari itu. Tapi berzinanya aku dan minum keras lebih baik daripada memperingati maulid Nabi. Mana kira-kira? Ini orang paling gila sedunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Nah, kita enggak begitu. Ya. Kita memang bahagia sekali dengan datangnya bulan Maulid Nabi. Ya. Bagaimana tidak? Secara tidak langsung Allah mengajak kita untuk itu. Allah berfirman kepada kita, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalik falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hendaklah semata-mata dengan karunia Allah dan rahmatnya saja mereka meluapkan kebahagiaan, kegembiraan hati mereka. Jadi di ayat ini Allah mengajak kita untuk bergembira, bersuka cita, mengungkapkan kebahagiaan, tapi dengan syarat. Dengan syarat ungkapan bahagianya dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, bukan yang lain. Jadi kita dituntut untuk berbahagia, bergembira, bersuka cita semata-mata didasari rahmat Allah dan karunia-Nya. Dan kita tahu bahwa rahmat Allah dan karunia-Nya di antaranya sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Beliau rahmat Allah kepada segenap alam semesta ini. Kan begitu? Hendaklah bergembira dengan rahmatku, bergembira dengan karuniaku. Siapa rahmat? Apa rahmat Tuhan untuk segenap alam? Rasulullah. Yang kita semua hafal ayatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat yang tercurah kepada semua alam semesta. Kan begitu? Kemudian Allah juga tadi dengan ayat yang kita bacakan ngajak kita untuk ungkapkan kebahagiaan, kegembiraan, sukacita dengan karunia-Nya, anugerahnya. Kira-kira apa yang paling besar anugerah Allah dan karunia untuk kita? Tentu Rasulullah, diutusnya beliau. Karena beliau jalan kita menuju Allah Ta'ala. Ya kan? Tidak bisa kita mengenal Allah, beriman kepadanya, berislam kepadanya, mengabdikan diri kepadanya kalau kita tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Nah, jadi demikian. Ya. Jadi bagi kita Rasulullah itu segala-galanya. Saya pernah sampaikan mungkin 2 kali, enggak sekali. Artinya berulang kali saya sampaikan bahwa apa yang kita idam-idamkan, inginkan, impikan, dambakan, harapkan setelah dunia ini berakhir, apa itu? Surga di akhirat. Kan itu kan? Kan itu kita. Apa yang Bapak Ibu inginkan di kehidupan ini? Setelah meninggalkan ini apa? Coba tahu. Apa yang Bapak Ibu inginkan sepeninggal dari dunia ini? Kita semua orang beriman, ada akhirat kan, gitu kan? Saya rasa lah semua kita sama. Kita ingin bagaimana akhirat kita selamat, bahagia selamanya dengan surga sebagai tempat idaman kita kan itu. Kira-kira ada Bapak Ibu mau yang lain? Kira-kira ada mau yang lain dari itu kira-kira? Ya, ada Bapak Ibu mau yang lain dari itu kira-kira? Jadi harapan di dunia ini ada kira-kira? Ada. Saya rasa itu. Saya pun itu. Gimana Bapak Ibu? Ibu ada yang mau yang lain selain yang tadi itu?
selesai dengan kehidupan di sini, di kehidupan lainnya yang serba kekal abadi, kita dalam kenikmatan, kebahagiaan hakiki selama-lamanya dalam surga Allah Ta'ala. Saya rasa semua kita sepakat itu, ya kita betul, surga gitu kan, gitu bahasa surga, surga, kita berharap surga kan begitu. Entahlah kalau ada yang harap neraka, ada yang harap neraka kira-kira yang hadir, ya, surga kan, surga, harap surga, surga dengan kenikmatan yang dijanjikan serba kekal abadi selama-lamanya. Itu saya rasa siang malam keinginan, harapan, impian, dambaan hati kita, doa kita. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lah dunia kan dah habis. Tadi kan cerita saya udah habis dunianya, bukan cerita dunia. Kalau dunia ditanya banyak yang macam-macam keinginannya kan, punya rumah besar, mobil mewah, ya kan, punya SPPG 10 mungkin kan. Kalau dunia ini ditanya kan masing-masing lah. Tapi kalau cerita dunia sudah berakhir, apalagi yang diinginkan kira-kira, diharapkan, diidam-idamkan, didambakan? Nggak ada, nggak ada. Keselamatan, kebahagiaan akhirat dengan tinggal mendiami surga Allah bersama kenikmatannya selama-lama. Kan itu kan surga. Intinya surga, ingin bukan surga. Saya sampaikan 2-3 kali. Bagi saya surga nggak lebih hebat daripada baginda Rasulullah. Bagi saya, kita boleh beda, nggak ada masalah. Apa pula nggak mesti sama ya kan? Kan boleh beda-beda. Bagi saya surga nggak lebih hebat, nggak lebih keren dibanding baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya meyakini Rasul itu khairul khalqi. Khairul khalqi. Apa dia khair? Bapak-bapak, apa itu khair? Sebaik-baik al-khalqi, makhluk ciptaan. Surga itu makhluk ciptaan atau bukan? Makhluk ciptaan. Kenikmatan di dalamnya makhluk bukan? Makhluk ciptaan. Rasulullah makhluk ciptaan bukan? Jadi kalau Rasul itu khairul khalqi, berarti lebih baik daripada surga. Kan begitu kan? Kan begitu. Kan begitu. Rasulullah diyakini khairul khalqi, sebaik-baik ciptaan. Surga ciptaan. Surga salah satu ciptaan Allah. Berarti Rasulullah lebih baik dari surga, lebih bagus dari surga. Nah, jadi itu bagi kita Rasul seperti itu. Seperti itu Rasul bagi kita. Makanya apa saja yang buat kita ingat kepada beliau, terkenang dengan beliau, udah bergetar hati sebab beliau, itu luar biasa bagi kita. Dan biasanya itu di momen datangnya bulan Rabiul Awal. Nah, itu arti Rabiul Awal bagi kita, ya. Nah, jadi mohon sama Allah, jangan sampai anak cucu kita, dan juga selain mohon berdoa, ajarkan juga lah, diajarkan, ya. Jangan tiba-tiba anak cucu kita, keluarga kita, ya, entah dari mana, entah berantah, mendapatkan pengetahuan sesat sehingga disimpulkannya maulid bid'ah, berdosa buat maulid, buruk itu maulid. Macam tadi ungkapan yang tadi saya sampaikan, bagus berzina daripada peringatan maulid. Na'udzubillah. Karena kalau berzina sekedar dosa fasik saja, kalau maulid dosa bid'ah yang ancaman neraka. Begitu katanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, luruskan paham kita tentang apa hakikat Maulid Nabi, apa arti peringatan Maulid Nabi. Yang tadi setidaknya juga jadi penguat bagi kita tentang betapa penting dan baiknya peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Karena bagi kita, Nabi kita, baginda Muhammad, gak ada tandingannya dan bandingannya dengan apa? Tidak surga sekalipun.
Enggak surga sekali. Begitu. Begitu sebenarnya, Bapak Ibu. Ya. Dan saya juga sampaikan, mungkin juga kita pernah dengar dari yang lain-lain, ya, disampaikan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi, siapa yang paling dekat sama Nabi? Sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi paling dekat dengan beliau. Yang paling dekat dengan Nabi, yang paling luar biasa dengan Nabi hubungannya, kan begitu. Yang mereka risaukan itu bukan nggak masuk surga, bukan itu, bukan urusan surga yang mereka terlalu open kan, bukan. Kekhawatiran mereka, keopenan diri mereka itu, kekhawatirannya adalah kalau nggak bersama Nabi di akhirat, itu yang mereka khawatirkan, bukan masalah surganya. Keterangan saya ini bukan merendah-rendahkan surga, bukan begitu, bukan itu maksudnya. Tapi benar, surga itu nggak berarti kalau disandingkan dan dibandingkan dengan Nabi kita. Nah, karena Nabi kita lebih mulia dari apapun yang ada. Karena beliau semulia-mulia makhluk ciptaan Tuhan. Nggak ada lebih mulia dari beliau. Dan nggak sah iman kita tanpa beliau. Dari mana sah iman kita tanpa Nabi? Syahadatin. Bisa rupanya orang Islam dengan yakin Tuhannya Allah saja, lalu menafikan, mengingkari, meninggalkan iman kepada sosok utusan Allah, bisa kira-kira? Jadi mau dikemanakannya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa kira-kira? Hah? Nggak mungkin. Nggak ada arti apa-apa iman kita tanpa menyebut nama Rasul dan meyakininya sebagai utusan Allah Ta'ala. Nggak ada arti iman kita. Nah, itu kenapa nama Nabi menghiasi segala-gala apapun yang ada, amal-amal kita, termasuk juga sholat kita, yang paling inti dari semua amal ibadah kita. Setelah syahadat, sholat, bukan yang lain-lain, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, yang sama-sama rukun Islam dan fondasinya. Sholat yang pertama. Siapa berani sholat nggak nyebut nama Nabi? Siapa orang? Tunjukkan orangnya. Yang berani sholat nggak nyebut nama Nabi. Siapa? Dipastikannya sah sholat nggak nyebut nama Nabi dan nggak nyapa Nabi. Siapa? Coba saya mau tahu. Mana orangnya? Mana mazhabnya? Mana pendapatnya? Mana pandangannya? Yang dia sholat tidak menghadirkan Nabi dengan menyebut namanya dan menyapa Nabi. Siapa? Mana ada? Ada kira-kira? Dipastikan ditolak Tuhan sholatnya, diabaikan Tuhan sholatnya. Nggak sholat kau sama aku, kata Tuhan. Jangan kau so hebat kau. Hah? Jangan kok sehubungan dengan aku langsung begitu, kesan menafikan kekasihku yang kuwajibkan disebut namanya. Siapa yang berani sholat dengan tidak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah di tasyahud akhirnya, dan siapa yang berani sholat dengan tidak menyebut assalamu alaika ayuhan nabi, dan siapa yang sholat berani enggak menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, siapa? Jadi bukan sekali, 3 kali Rasul hadir dalam sholat kita, wajib hukumnya sebagai rukun sholat. Itu Rasul bagi kita. Ini enggak dipahami sama orang-orang bid'ah jahannam ini. Enggak ngerti dia enggak punya hati sama Rasulullah karena enggak paham. Kita paham, kita ngerti. Sampai kata ulama kita tadi, malam lahirnya beliau lebih unggul daripada malam turunnya Quran sekalipun. Begitu. Surga akan lebih hebat daripada Rasulullah. Begitu ulama kita. Sholat nggak berarti kepada Tuhan kalau nggak menghadirkan Rasulullah. Begitu ulama kita. Mendudukkan baginda Rasul di dunia, di alam, di diri kita, di hati kita, di amal kita, di iman kita, di Islam kita, dan di apapun yang ada. Begitu. Ya.
Saya bacakan hadis Nabi tentang bagaimana sahabat. Jadi seakan-akan dari keterangan nanti ini, amalanku cuma cukup dengan selawat aja, nggak usah yang lain-lain. Maksudnya bukan mengabaikan kewajiban, tetaplah kita lakukan kewajiban agama, mana-mana yang wajib kerjakan. Udah? Perhatikan hadis berikut ini. Baginda Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi, menyapa Nabi, bertanya kepada Nabi. Fakultu, kata beliau, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alik, fakam aj'alu laka min salati. Duhai baginda Rasul, aku senang sekali memperbanyak selawat kepada baginda. Kira-kira harus berapa banyak aku melantunkan selawat buat baginda? Berapa banyak kira-kira? Rasul jawab, Rasul respon, masyita, kata Rasul. Terserahlah, terserah dirimu wahai Ubay, kata Nabi. Kultu, lalu aku sampaikan, ar-rubu ya Rasulullah. Bagaimana kalau seperempat ya Rasulullah? Apa seperempat? Seperempat hariku dan kesibukanku kuisi dengan selawat kepadamu. Gimana kira-kira? Kalau seperempat hariku, waktuku, kesibukanku kuisi dengan selawat untukmu. Jadi ya kalau misalkan waktu kita katakan 24 jam lah bisa, berarti 6 jam untuk Nabi. Ceknya lah, ceknya. Seperempat. Atau kira-kira potong misalkan tidur, potong ini, ya katakanlah yang digunakan untuk aktivitas keseharian mungkin dalam katakan 18 jam. 18 bagi 4 berarti 4 jam lebih. 4 jam lebih untuk Nabi dengan lantunan selawat. Ini kata sahabat, duhai Rasulullah, bagaimana kalau seperempat hari waktu dan kesibukan kuisi dengan selawat untukmu? Gimana kira-kira? Rasul jawab, masyita wa in zitta fahuwa khairul lak. Terserah dirimu, tapi kalau kau tambah, kata Nabi, lebih baik bagi. Fanisfu ya Rasulullah. Kalau begitu separuh Rasulullah. Separuh hariku, waktuku, kesibukanku kuisi dengan selawat untukmu. Separuh. Apa kata Nabi? Cukuplah kalau begitu. Banyak kali itu udah separuh, bayangkan separuh. Kalau misalkan tadi 18 jam misalkan, potong tidur tadi untuk 8 jam kan, 6 jam potong tidur dan sebagainya. Jadi aktivitas itu katakanlah misalkan 18 jam, 16 jam. Separuh, berarti kan 8 jam untuk Nabi dalam selawat kepada beliau. Apa jawaban Nabi? Cukup, banyak kali pun itu udah. Macam mana kau ngurus-ngurus yang lain lagi? Banyak kali. Cukup. Apa jawaban Nabi? Masyita wa in zitta fahuwa khairul lak. Terserah dirimu. Tapi kalau mau tambah lebih baik lagi. Nanti baca hadisnya. Tanya Google aja, buka Google tanya hadisnya. Hadis Sayyidina Ubay bin Ka'ab tentang selawat sama Nabi. Lalu kata beliau, fathuluthan ya Rasulullah. Kalau begitu 2/3 hari waktu kesibukanku kuisi dengan selawat untukmu. Kata beliau, ya separuh. Kata Nabi, kalau ditambah lebih bagus. Maka 2/3 lah. Tambahannya 2/3 lagi, tambah 1/3 lagi. 2/3 waktu kesibukan untuk Rasulullah, selawat buat beliau. 2/3. Jadi kalau tadi 16 jam, berapa itu? 12 jam kan? 12 jam untuk Nabi. Apa jawaban Nabi? Kalau begitu selesai sudah. Situ aja, tak usah lagi. Apa kata Nabi? Masyita, terserah wahai Ubay, kembali kepadamu. Tapi kalau kau tambah, lebih baik bagimu. Tambah lagi, kata Nabi. Tambah lagi dari 2/3. Bayangkan. Apa kata baginda Ubay? Ya,
tambah lagi berapa lagi? Tadi seperempat, tambah jadi setengah. Setengah tambah kata Nabi. 2/3, tambah lagi kata Nabi. Kalau kau tambah bagus kata Nabi. Terserah kembali kepadamu. Tapi kalau kau tambah bagus. Apa kata baginda Ubay? Ya, kalau begitunya Nabi, secara nggak langsung baginda menganjurkan tambah lebih bagus. Kalau begitu, kujadikan semua waktuku, hariku, kesibukanku hanya untuk selawat kepada baginda. Itu jawabannya. Bukan gini, adalah Nabi banyak kali pun itu aja lah udah. Enggak. Kalau demikian adanya wahai Nabi, kalau engkau sabdakan bahwasanya kalau ditambah lebih bagus, maka kujadikan semua hari, waktu, kesibukanku hanya untuk selawat kepadamu. Itu kata sahabat. Begitulah sahabat sama Nabi. Begitu sahabat sama Nabi. Ini nggak dipahami sama orang-orang jahil. Dia bilang bid'ah. Sesuatu yang menghubungkan kita ke Nabi. Peringatan maulid, baca selawat, majlis selawat. Ini, ya, mereka itu mahrum. Orang-orang yang Allah haramkan kepada mereka kebaikan dari Nabi. Nah, lalu apa kata Nabi? Nah ini penting nih jawaban Nabi. Jawaban Nabi atas pernyataan sahabat. Apa itu? Apa pernyataan sahabatnya? Ku habiskan semua waktu, hari, kesibukanku hanya untuk selawat kepadamu. Apa aja Nabi? Oh ini nggak boleh begini, bid'ah ini. Nanti nggak bisa kau urus yang lain. Bukan begitu kata Nabi. Bukan itu kata Nabi. Oh jangan begitu, aku nggak ngajak begitu ya. Bukan begitu kata Nabi. Apa kata Nabi? Lihat kata. Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu adanya, kalau kau habiskan semua waktu, hari, kesibukanmu untuk selawat kepadaku, sehingga itu yang paling prioritas pada dirimu, untukku, selawat kepadaku. Kalau begitu, tukfa hammak, Allah akan selesaikan semua gundah gulana urusan dunia akhiratmu, dan dosamu akan diampuni. Artinya apa? Orang yang tenggelam dalam selawat dan salamnya kepada Nabi, penuh rasa cinta, penuh rasa dekat, penuh rasa rindu. Begitulah umumnya kita. Yang begitu dengan Nabinya, habis waktunya, ingatannya, pikirannya, hatinya untuk Nabi. Yang begitu dijamin selamat dunia akhirat dan masuk surga dengan ampunan Allah atas segala dosa. Itu dia. Itu kenapa orang-orang dulu tuh amalannya selawat. Kenapa kita selawat? Di mana-mana kita selawat, ya kan? Selawat kita kan. Tahtim tahlil kita apa isinya? Tahtim tahlil. Selawat ulang-ulang. Tahtim tahlil, selawat. Kalau mau azan, innallaha wa malaikatahu, dibaca ayat itu sengaja dibaca ayat itu untuk mengingatkan kita dan ngajak kita jangan lupa selawat terus sama Nabi. Macam mana kita kalau mau bubar majelis? Macam mana bubar majelis di Medan? Di Medan macam mana kalau bubar majelis? Majelis mau selesai, bangkit, macam mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Enggak cukup sekali, 3 kali biasanya. Bubar majelis. Begitulah arti, itu arti Nabi bagi kita. Begitu. Gimana enggak dikenal? Di mana enggak diperingati? Memang ingatan kita, hati kita terpaut dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dan ini pun dah cukup sebetulnya untuk sekedar memberikan keterangan betapa pentingnya hati kita terus ingat dengan Nabi. Ya. Di mana rasa ingat itu dikuatkan dengan datangnya bulan Rabiul Awal, itu dia. Maka orang berperingatan di bulan ini. Memang gitulah kita. Kita kan manusia ini memang makhluk yang dia selalu ikut hanyut dalam ingatan-ingatannya. Begitulah kita. Jadi kalau datang bulan Maulid, ya teringatlah kita.
datang Rabiul Awal ingat sama Rasulullah SAW. Oke. Nah, jadi mari kita sambut datangnya bulan Rabiul Awal, ya. Momen di mana kita ingin menumpahkan apa yang kita rasakan untuk Nabi, berupa ya rasa rindu, rasa ingin dekat, rasa cinta yang mendalam, harapan kepada beliau. Kita semua pernah dengar atau juga langsung mungkin baca tentang hadis syafaat di akhirat nanti, ya kan? Tolong dibacalah hadis syafaat. Bapak baca, ibu baca, renungkan hayati hadis syafaat, ya. Janji dari sini semuanya bubar dari majlis ini, semuanya kita buka Google, tanya Google kalau nggak punya buku. Kalau nggak ada buku di rumah, buka Google, cari Google. Tolong Google carikan hadis syafaat, bilang sama Google. Baca, renungkan masing-masing hadis syafaat supaya kita macam mana agungnya Rasulullah. Kita semua tahu, sering mendengar tapi lupa kita merenungkannya, menghayatinya mungkin. Ketika di hari kiamat nanti di padang mahsyar, Allah tidak mempedulikan kita. Allah nggak peduli sama kita. Begitu bunyi hadisnya, baca hadisnya. Padang mahsyar itu luar biasa, menakutkan, mencemaskan, menggalaukan. Gak tahu macam mana kondisinya, mencekam sekali. Sampai-sampai orang di padang mahsyar siap untuk langsung saja dicampakkan ke neraka agar selesai dari mahsyarnya. Bayangkan, siap begitu. Saking kan dahsyatnya padang mahsyar itu. Orang di mahsyar itu siap untuk campakkan ke neraka langsung. Gak usah lagi lama-lama di mahsyar. Karena begitu menakutkan, mencemaskan, menggalaukan. Sehingga siap mereka langsung diproses masuk neraka aja, masa payah lagi. Bayangkan, begitu kondisinya. Dan Tuhan tidak peduli, begitu bahasanya. Dengar, baca hadisnya. Lalu manusia berbondong-bondong, nyari keselamatan diri mereka masing-masing. Cemana ini? Tuhan gak peduli. Begitu bunyi hadisnya. Lalu datanglah manusia berbondong-bondong ini ke Nabi Adam, merasa Adam bertanggung jawab sebagai orang tua. Macam mana kami anak-anakmu ini di kondisi begini nih, nggak tahu macam mana selesainya, macam mana dihadapi, macam mana nggak ngerti. Apa jawaban Nabi Adam? Kalian anakku, cucuku, sini, ku selamatkan kalian. Itu jawabannya. Itu jawaban Nabi Adam. Bukan itu jawabannya. Jawabannya masing-masing. Urus diri masing-masing. Sekarang ini masing-masing aja kita. Kalau kalian mau minta tolong, minta sama yang lain, jangan sama aku. Masing-masing aja lah. Itu jawabannya, Pak. Baca hadisnya. Gak ada yang peduli sama kita. Gak ada yang peduli sama kita di hari itu. Dan gak ada yang bisa peduli memang. Bukan gak bisa peduli, gak bisa. Gak bisa buat apa-apa. Bacalah hadisnya. Renungkan hayati. Supaya tahu bagaimana agungnya Rasulullah di balik hadis syafaat ini. Berharap lagi oke lah. Sama Nabi Adam gagal. Adam gak bisa bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita manusia selaku anak cucunya. Kemana lagi datang kita? Kemana kita? Mau kemana kita ini? Sama siapa lagi tak tolong? Oh, sama Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nuh katanya Nabi Nuh adalah ayah manusia kedua. Katanya setelah topan badai Nabi Nuh, semua manusia mati. Yang hidup cuma yang di atas perahu saja. Jadi dianggap Nabi Nuh dan pengikutnya itulah manusia kedua yang sampai sekarang ini. Jadi yang ada semua manusia ini sampai kiamat adalah mereka-mereka keturunan yang di atas bahtera Nabi Nuh. Nuh datang ke Nuh. Apa aja Nabi Nuh? Apa jawaban Nabi Nuh? Sama masing-masing. Sekarang masing-masing. Kalau dulu bisa lah, waktu aku masih di dunia bisa. Aku berdakwah, aku ajak, aku ingatkan. Enggak, masing-masing. Jangankan kalian, anakku aja pun lepas dari genggamanku. Kan'an. Kok kalian pula lagi minta diurus? Itu jawabannya.
Betul kan Pak? Betul kan? Ini hadisnya. Makanya baca, renungkan dan hayati. Gak ada yang bisa buat apa-apa. Gak ada. Gak ada yang menyelamatkan kita. Akhirnya karena nggak tahu mau kemana lagi. Yang penting bisa selamat. Datangnya dari siapa-siapa? Ibrahim, leluhurnya para nabi dan rasul. Ibrahim itu leluhur nabi dan rasul. Anaknya Yakub, Nabi Yakub, Israel nama lainnya. Bani Israel itu adalah keturunan nabi dan rasul semuanya. Semua nabi rasul. Itu hebatnya Ibrahim. Beliau nabi dan rasul, anaknya nabi dan rasul, cucunya nabi rasul, cicitnya nabi dan rasul. Semua cicit rasul. Lalu sosok yang mulia ini bisa diselamatkan. Sama aja, nafsi gitu. Sama aja. Walaupun aku keluarga rasul semuanya, anak cucu cicit rasul semuanya, aku juga tak bisa buat apa-apa. Masing-masing aja, urus masing-masing. Udah, bukan aku nggak peduli, aku nggak bisa buat apa-apa, itu masalahnya. Akhirnya kemana? Dua lagi harapan, ulul azmi minar rusul, pilihan Rasulullah Ta'ala 5. Dua lagi harapannya, Musa dan Isa. Tapi sayangnya jawabannya sama. Itu juga jawabannya. Jangan aku, cari yang lain aja lah. Jangan. Yang lain, nggak bisa. Ya. Akhirnya bondong-bondongnya manusia ini datang ke siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah gagal sekian kali, tidak mendapatkan sedikit pun harapan mereka, sedikit pun nggak dapat harapan mereka. Padahal yang diminta siapa? Rasul Allah Ta'ala. Nggak dapat. Tangan kosong, nggak dapat apa-apa. Akhirnya digiring mereka untuk bertemu dengan baginda Rasul. Apa kata Nabi kita? Apakah sama jawaban Nabi dengan yang lain-lain? Nafsi-nafsi, masing-masing lah yang masing-masing. Di sini kita ceritanya masing-masing. Aku nggak urus siapa-siapa, masing-masing. Apa Nabi? Analah. Aku yang akan mintakan yang kalian inginkan langsung kepada Allah. Aku yang minta. Aku mintakan. Aku yang langsung mintakan. Itu jawabannya. Artinya apa tuh? Aku usahakan agar kita semua selamat bersama-sama. Kira-kira yang begini ini ada nggak artinya bagi kita? Ya, ini Rasul yang begini ini, kira ada nggak artinya kira-kira? Bergetar nggak hati kita ketika kita mendengar, membaca seperti ini tentang beliau? Nah, dulu kita umatnya, kita di umatnya ini, bayangkan umatnya kita ini. Kalau umat lain, jangankan umat lain, nabinya saja pun kepingin jadi umat Rasulullah. Bayangkan. Begitu katanya tentang Nabi Musa. Nabi Musa katanya Nabi Musa itu siap ingin menjadi umat Rasulullah dengan menggadaikan Rasulnya. Bayangkan. Nah, jadi mari dengan sedikit sekelumit keterangan tentang Rasul ini, mari kita semikan hati kita di bulan Rabiul Awal dalam peringatan dan perayaan Maulid beliau bersama-sama saudara kita kaum muslimin lainnya, dan besarkan arti peringatan Maulid ini, besarkan hati kita, cintakan dan banggakan hati kita, ya, dan niatkan bahwa Maulid ini adalah salah satu amalanku penyelamat diriku kepada Allah, bukan seperti yang tadi. Dan hati-hati, jaga keluarga kita dari paham sesat, kelompok sesat, salafi, wahabi, jahannam. Jaga, ajari keluarga kita paham akidah ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ari, Maturidi, yang saya sampaikan berulang kali. Ini ajaran Islam kita, ahlu sunnah wal jamaah, aswaja, Asy'ari, Maturidi. Ajarkan begitu.
Pahamkan begitu. Wariskan seperti itu untuk anak cucu kita, sepeninggal kita nanti. Jangan nanti waktu mati awal, anak kita tak peduli sama kita, datang pun tidak ke kuburan kita dia. Baca tahlil bid'ah katanya. Udah? Ya jadi baik-baik. Ajari Islam yang lurus sama keluarga kita. Nah, jadi di antara tanda ajaran Islam yang baik adalah cinta terhadap maulid Nabi. Itu di antara tandanya. Cukup tanda itu, untuk tanda yang lain. Begitulah kita insya Allah semua jemaah Baitur Rahman ini. Ya, Bapak Ibu, ini saja mungkin. Selamat menyambut, merayakan, membesarkan, mengagungkan bulan maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam kita tutup dengan doa. Rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.